asap rokok terhadap anak-anak. Apa sih itu rokok? Rokok adalah gulungan bako yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm. Racun utama pada rokok yaitu nikotin, tar, timah hitam, dan karbon monoksida. Yang pertama adalah nikotin. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi atau merusak syaraf dan peredaran darah. Berikutnya adalah tar. Tar adalah hydrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru serta memicukan paru-paru. Berikutnya ada timah hitam. Timah hitam adalah satu bahan pencemar utama saat ini di lingkungan. Terakhir yaitu karbon monoksida yang merupakan gas beracun yang berasal dari pembakaran bensin, kayu, arang, dan bahan bakar lainnya. Beberapa bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, apa sih itu rokok? Adik-adik semua sini tahu apa itu rokok? Tahu. Kita kasih contoh ya. Ini rokok. Jangan ada yang jual rokok kan? Rokok adalah mau tanya dulu, adik-adik sini sudah pintar membaca semua kan? Ya. Berarti bisa baca tulisan yang di depan sini? Ya. Rokok adalah gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas atau daun atau kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm. Jadi di sini adik-adik tahu apa ini rokok kan? Apa sih racun utama yang ada pada rokok? Adik-adik di sini tahu rokok ini mengandung racun? Ya. Jadi dalam rokok ini ada mengandung 4 macam racun. Yang pertama ada nikotin, yang kedua ada tar, yang ketiga ada timah hitam, dan yang keempat ada karbon monoksida. Oke, yang pertama nikotin. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi atau merusak saraf dan peredaran darah. Tahu? Jadi ada zat dalam sini yang bisa merusak sarafnya orang dengan peredaran darahnya orang. Oke? Zat ini yang dapat memicu terjadinya kanker paru-paru. Semua tahu kanker paru-paru? Tahu. Yang bisa menyebabkan kematian. Ini tahu tuh? Jadi diingat, di sini tuh ada zat yang berbahaya sekali yang tidak boleh sama sekali orang coba-coba, tidak boleh sama sekali orang pegang. Sampai sini paham? Yang kedua ada tar. Bahan racun yang ada dalam sini yang kedua. Tar adalah hidrokarbon yang bersifat lengket atau menempel paru-paru dan memicu kankernya paru-paru. Biasa orang lihat itu kalau kanker paru-paru itu dia punya kanker sudah menghitam. Toh? Jadi kalau macam kayak orang punya kanker sudah rusak, dia kan akan menghitam. Itu disebabkan oleh tar. Yang keempat ada timah hitam. Timah hitam adalah salah satu bahan pencemar utama saat ini di lingkungan. Tahu timah hitam? Seperti ini. Jadi ini semua yang merusak lingkungan kita.
Pembakaran bensin, kayu, arang, propana atau bahan bakar lainnya. Jadi adik-adik sudah tahu kan kalau di dalam rokok ini ada zat-zat berbahaya yang sama sekali tidak boleh orang coba. Oke? Di sini tidak ada yang merokok kan? Ada yang coba-coba. Ada teori lah. Kalau misalnya ada, jangan dicoba lagi ya. Karena sudah tahu kan di sini kan berbahaya ini. Dia tidak boleh kamu coba-coba. Oke? Bisa diterima? Bisa. Jadi jangan pernah coba, jangan pernah pegang, oke? Karena tadi kan bahaya rokok. Sekarang rokok itu bukan hanya berbahaya saat kita pakai dan gunakan, tapi rokok juga berbahaya ketika asapnya itu terhirup oleh kita. Jadi rokok itu berbahaya sekali untuk kesehatan kita karena walaupun hanya asapnya saja, ketika terhirup kepada kita akan sakit. Salah satunya seperti rokok yang akan terjadinya kalau kita menghirup asap rokok. Ini ada menyebabkan adik-adik. Halo, namaku Aditya. Usiaku 12 tahun. Aku dikenal sebagai anak dengan pola hidup sehat dengan aktif mengikuti kegiatan olahraga di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Aku suka melakukan kegiatan olahraga seperti futsal, bulu tangkis, dan berenang. Aku juga suka bermain musik dan bermain video game. Semuanya aku lakukan bersama teman-teman, sungguh menyenangkan. Tapi sekarang aku sudah tidak bisa melakukan semua hobiku lagi. Semua berawal saat tiba-tiba aku batuk-batuk dan harus dirawat di rumah sakit. Ketika diperiksa, dokter bilang aku mengalami kerusakan paru-paru yang disebabkan karena asap rokok. Hah? Rokok? Aku bingung. Aku kan tidak pernah merokok. Tapi kalau diingat-ingat, memang orang-orang di sekitarku banyak yang merokok sih. Mulai dari supir angkutan umum yang biasa ku naiki, teman-teman yang biasa bermain denganku, hingga ayahku sendiri suka sekali merokok di rumah jika sedang asyik bermain catur bersama teman-temannya. Ternyata asap rokok mereka lah yang merusak paru-paruku, sehingga dokter kini melarangku terlalu banyak aktivitas. Dokter juga bilang kalau rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit berbahaya seperti penyakit jantung, penyakit kanker, dan penyakit lainnya yang dapat mengakibatkan kematian. Serem banget. Teman-teman, punya gaya hidup sehat memang penting, tapi harus didukung dengan lingkungan yang sehat juga. Jadi jauhi rokok ya teman-teman, dan ingatkan orang-orang di sekitarmu untuk tidak merokok juga, karena berbahaya buatmu dan orang-orang di sekitarmu. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita.
Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen sianida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen sianida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun bebas dari rokok dengan membagikan video ini ke mereka. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari rokok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.